Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mempertahankan keyakinan memang berat tantangannya. Bagaimana dialami oleh Mus'ab bin Umair, seorang pemuda Quraisy terkemuka. Wajahnya tampan, pakaiannya halus, dari tubuhnya semerbak aroma wangi. Banyak gadis yang ingin dijadikan istri. Hidup dalam kesenangan dan kemewahan merupakan hal biasa bagi Mus'ab. Tetapi Khunas bin Malik, ibunya, segera menyapihnya dari kehidupan surga dunia itu setelah mengetahui Mus'ab masuk Islam, meninggalkan agama nenek moyangnya. Pada suatu hari, pemuda gagah itu mendengar kabar yang telah tersebar luas di kalangan warga Mekah mengenai Muhammad Al-Amin yang mengatakan dirinya sebagai utusan Allah, menyampaikan kabar suka maupun duka. Di antara kabar yang didengar ialah Rasulullah dan para pengikutnya biasa mengadakan pertemuan di rumah Arqam bin Abil Arqam yang terletak di Bukit Sofa yang dinilai aman dari gangguan dan ancaman gerombolan Quraisy. Di bukit itulah, di tempat itulah Rasulullah sering berkumpul bersama pengikutnya, mengajarkan ayat-ayat Al-Quran dan mengajak mereka beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Pada suatu hari, Mus'ab pergi ke rumah Arqam dan bergabung dengan rombongan itu. Baru saja Mus'ab mengambil tempat duduk, ayat-ayat Al-Quran mulai mengalir dari kalbu Rasulullah, bergema melalui bibirnya, masuk ke dalam telinga, dan meresap di hati para pendengarnya. Sejak itu, Mus'ab pun terpesona oleh untaian kalimat Rasulullah yang tepat mengenai sasaran di kalbunya. Demikianlah Mus'ab bolak-balik menghadiri majelis Rasulullah. Imannya yang makin mantap dan kuat membuatnya bahagia. Sebenarnya Mus'ab berusaha agar keislamannya
tidak diketahui oleh ibunya. Tetapi warga Mekah matanya berkeliaran di mana-mana, menyusuri setiap jejak dan mengikuti setiap langkah. Suatu ketika, seorang bernama Kumaiyah melihat Mus'ab masuk ke rumah Arqam dengan sembunyi. Pada waktu yang lain, Kumaiyah melihat Mus'ab sholat seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu segera dilaporkan oleh Kumaiyah kepada ibu Mus'ab. Dengan yakin dan mantap, berdirilah Mus'ab di hadapan ibu dan keluarga dan para pembesar Mekah yang berkumpul di rumahnya. Dibacakannya ayat-ayat Al-Quran untuk mencuci hati nurani mereka, mengisinya dengan hikmah, kemuliaan, kejujuran, dan ketakwaan. Khunas bin Malik akan menampar Mus'ab agar menghentikan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Tetapi tiba-tiba tangannya terkulai ketika melihat cahaya di wajah Mus'ab yang membuatnya berseri makin berwibawa. Akhirnya Mus'ab dibawa ke tempat terpencil di rumahnya, lalu dikurungnya rapat-rapat. Demikianlah untuk beberapa saat lamanya Mus'ab hidup di dalam kurungan sampai beberapa orang muslimin pergi hijrah ke Habasyah. Mendengar hijrah tersebut, Mus'ab mencari tipu muslihat dan berhasil mengelabui ibu dan para penjaganya. Ia pergi ke sana untuk melindungkan diri, lalu pulang kembali ke Mekah. Kemudian pergi lagi kedua kalinya atas perintah Rasulullah dan karena taat kepadanya. Suatu ketika Mus'ab tampil di hadapan orang-orang muslimin di sekitar Rasulullah. Mereka melihat Mus'ab dengan mata basah karena duka. Mus'ab tampil dengan jubah kusam yang bertambal-tambal. Padahal belum hilang dari ingatan mereka sebelum Mus'ab masuk Islam. Pakaiannya bagaikan kembang di taman, warna-warni dan menghamburkan aroma wangi.
Sedangkan Rasulullah menatapnya dengan pandangan tersendiri, disertai dengan cinta kasih dan bersyukur di dalam hati. Dengan sesungging senyuman, Rasulullah berkata, "Dulu kulihat Mus'ab ini tidak ada yang membandingi dalam memperoleh kesenangan dari orang tuanya. Semua itu ditinggalkannya demi cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya." Dalam perang Uhud, Mus'ab termasuk pahlawan pembawa bendera. Karena situasi semakin gawat akibat kaum muslimin melupakan perintah Nabi, Mus'ab mengangkat bendera setinggi-tingginya dan takbir sekeras-kerasnya, lalu maju menyerang musuh. Tiba-tiba datanglah seorang berkuda. Dia menebas tangan Mus'ab hingga putus. Mus'ab mengambil bendera dengan tangan kirinya, lalu mengangkatnya di dadanya sambil melindunginya. Musuh itu pun menebas tangan kirinya hingga putus pula. Lalu Mus'ab membungkukkan badannya, mengambil bendera itu dengan kedua pangkal lengannya. Tetapi musuh itu menyerang yang ketiga kalinya dengan tombak. Ditusukkanlah tombak itu hingga patah. Mus'ab pun gugur, bendera jatuh. Mus'ab gugur sebagai syuhada. Rasulullah bersama kaum muslimin mendatangi tempat terbaringnya jasad Mus'ab. Kelihatan mengalir deras air mata beliau. Beliau berkata, "Tutuplah jasad Mus'ab dengan burdah, tutupkan di bagian kepalanya. Kakinya tutuplah dengan rumput idkhir." Hal itu dilakukan karena tidak ada sehelai kain pun selain burdah. Bila ditutupkan di kepala, kakinya kelihatan. Bila ditutupkan di kaki, kepalanya kelihatan. Sambil memandangi burdah yang menutupi jasad Mus'ab, Rasulullah bersabda, "Dulu tidak ada satupun orang yang bajunya, pakaiannya sehalus pakaian Mus'ab. Tidak ada orang yang rambutnya serapi
rambut Mus'ab. Tetapi sekarang hanya dibalut kurta sehelai dengan rambut yang kusut masai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.